Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan masih belum ngantuk ya. Karena tadi dari awal sudah dijelaskan step by step bagaimana kita bisa melakukan verifikasi dengan baik dan benar. Nah, materi yang akan saya sampaikan kali ini seringkali dianggap bahwa materi ini tidak terlalu penting. Jadi kadang-kadang operator masuk kamar operasi, duduk di kursi operator, kemudian hanya adjust mikroskop untuk fokus dan zoomingnya sendiri. Tetapi sebenarnya untuk handling dari mikroskop sendiri ini sebenarnya banyak hal yang harus kita setting sebelum kita melakukan operasi agar operasi kita bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin sebagai awalan, kira-kira kalau melihat kondisi setting mikroskop seperti ini, kira-kira ada yang bisa berkomentar enggak? Kira-kira sudah pas benar, PD-nya gimana dan lain-lain, atau diopternya gimana, atau ada kejanggalan dari gambar ini? Mungkin ada yang mau tunjuk tangan, kira-kira ada keanehan enggak dari gambar ini? Apa? Mungkin ya dari sini. Kelihatannya sudah diskusi nih, sudah dapat. Iya dok, beda ininya dok, apa karet yang deket apa okuler ya, okuler. Kira-kira pada saat main kemarin sempat pernah ngamatin ininya enggak? Sempat ngamatin kira-kira antara mata dan kanan dan kiri itu capnya antara kanan dan kiri sama enggak? Kira-kira apakah selalu dilakukan pengecekan pada saat sebelum melakukan operasi? Selalu ya, sudah selalu dicek ya. Oke. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi di belakang. Nah, apa sih hal-hal yang paling penting dari setting dari mikroskop itu sendiri? Ada 6 hal yang harus kita lakukan setting. Yang pertama adalah ocular settingnya atau eyepiece settingnya. Yang kedua adalah iluminasinya. Yang ketiga adalah sentrasi. Yang keempat magnifikasinya. Yang kelima fokus. Dan yang keenam adalah bagaimana kita handle dari foot pedal itu sendiri. Sebelum kita setting mikroskop, sebaiknya kita tahu dulu apa yang hal-hal apa yang ada di head dari mikroskop itu sendiri. Yang pertama ini ada pengaturan PD, kemudian ini ada ocular eyepiece-nya, kemudian ini handle untuk naik turun atau kanan kiri dari mikroskopnya secara manual. Kemudian di sini ada koaksial, kemudian yang di sini ada untuk tilting dari kepala dari mikroskopnya sendiri, dan kebetulan yang saya foto ini ada asisten dari operator. Nah, sekarang untuk ocular setting sendiri. Untuk ocular setting sendiri ada 3 hal yang harus kita set. Yang pertama adalah PD-nya, pupillary distance. Yang kedua adalah diopter. Kemudian yang ketiga adalah tilting dari ocularnya itu sendiri. Nah, untuk PD. Nah, ini ada mikroskop yang knobnya ada di atas. Jadi puternya di atas dari ocularnya ini sendiri. Ada yang ada yang buka secara manual ya, jadi kanan dan kiri. Ada juga yang mikroskopnya ada di kanan kiri dari okulernya ini sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan pada saat sebelum kita melakukan operasi. Yang kedua adalah mengenai diopter setting itu sendiri. Nah, masing-masing surgeon itu memiliki refractive error yang berbeda-beda. Pada beberapa kasus misalnya kalau sudah bisa main sendiri, nggak ada teachernya, maksudnya tidak ada coachnya, kita boleh pakai atau kita bisa menggunakan setting sendiri-sendiri. Jadi mata kanan sendiri, mata kiri sendiri dengan range biasanya pada mikroskop itu kurang lebih plus minus 5 dioptri. Dan bisa disetting seperti pada gambar ini. Nah, ini kita bisa disetting pada titik set at 0. Kalau kita misalnya tidak memiliki refractive error atau kalau kita menggunakan kacamata. Tapi kalau misalnya kita nggak mau, karena ada beberapa surgeon yang merasa tidak nyaman karena ada vertex distance-nya itu, dia merasa tidak nyaman pakai kacamata, akhirnya dia harus lepas kacamatanya, otomatis harus disetting satu-satu masing-masing ocular piece-nya. Nah, ini tadi ya, ini yang bahas yang tadi itu. Nah, ini kalau misalnya jaraknya jauh seperti ini kadang-kadang masih kelihatan. Tetapi seringkali sempat tadi saya tanya ke beberapa orang, kadang-kadang mereka nggak tahu loh kenapa itu kok bisa jadi seperti itu ya gitu. Kadang-kadang pada saat memutar PD ini ikut keputar.
Itu. Jadi pastikan dulu, kadang-kadang kan mikroskop itu posisi okulernya agak di atas kita. Kalau saya seringkali pada saat sebelum duduk saya berdiri dulu, kita lihat di di ocular piece-nya ini apakah sudah rata. Kalau sudah rata misalnya mau dipasang ininya panjang boleh. Tetapi ini kekurangannya adalah visual field-nya akan menyempit lapang pandangnya karena dia kan jarak antara mata dengan ocular piece yang aslinya dia akan panjang. Ini bisa ditekuk jadi seperti ini. Atau kalau yang ini tadi kita bisa putar seperti ini, dikembalikan ke posisi aslinya. Jadi jangan sampai kelewatan karena beberapa kali saya menemui terutama bagi beginner mereka merasa tidak tahu bahwa ternyata ininya capnya ini nggak sama antara kanan dan kiri, dan kebetulan saya matanya terlalu sensitif, jadi ketika ada sedikit yang nggak enak pasti akan saya cari-cari sesuatu ada apa yang nggak beres dari sini. Kalau yang nggak sensitif biasanya nggak merasa apa-apa. Nah, yang ketiga adalah mengenai ocular tilting. Nah, tiltnya, ini kebetulan mikroskop yang agak bagus. Jadi dia bisa ditilt ke atas dan ke bawah. Ada beberapa mikroskop yang kita tidak bisa mengeset tiltingnya. Jadi kita yang harus mengikuti mikroskopnya itu sendiri. Nah, seringkali operator beginner itu dia setting mejanya dulu. Meja pasien nyaman, baru operator ngikutin pasien. Nah, itu yang keliru. Setting senyaman operator dulu. Kalau operator sudah nyaman, duduknya enak, pasien ngikutin operator. Karena kalau kita ngikutin pasien, kadang-kadang nggak enak gitu loh posisinya. Mungkin ketinggian pasiennya atau terlalu ke bawah. Kadang-kadang meja operasi yang di tempat bedahnya itu nggak bisa sesuai dengan yang mata. Pakai meja tempat tidur yang besar, yang kotak segi 4 itu kan nggak enak ya, sering nyangkruk ke kaki. Nah itu operator harus setting dulu duduk yang enak, baru pasien diposisikan agar senyaman operator bisa melakukan operasi dengan baik. Nah, tilting ini tujuannya adalah untuk menghindari dari kelelahan ya, dari neck strain. Nah, posisi yang bagus itu adalah upright torso posture. Nah, ini. Jadi kalau operasi jangan nunduk. Kadang-kadang kan misalnya nggak enak, nunduk ya udah biarin aja. Lama-lama lehernya akan capek. Atau ini terlalu dangak. Gini. Nah, operasinya kayak gini itu pasti akan nggak nyaman jadi pada saat operasi. Nah yang benar adalah ini lurus, jadi sedikit agak lirik ke bawah gitu. Kalau begini agak nggak enak, akhirnya lehernya akan ketekuk juga. Jadi upright torso posture. Nah ini yang mungkin sudah selalu dikerjakan oleh teman-teman ya. Jadi seringkali biar nggak ngembun, apalagi kalau yang mau pakai kacamata seringkali harus pakai plester di maskernya biar udara panas dari hidung atau mulut tidak masuk ke eyepiece-nya. Yang kedua adalah mengenai iluminasi. Iluminasi adalah bagaimana mikroskop ini bisa menerangi surgical field dari pasien kita. Nah, yang harus kita capai adalah cukup cahayanya, keterangannya cukup, tetapi sehingga kita bisa melihat lapangan operasi dengan jelas, tetapi tidak menimbulkan glare. Nah, ini customize. Tergantung dari kebutuhan dari operator dan tapi juga tergantung dari pasien safety, karena kalau lampu itu terlalu terang maka akan terjadi macular toxicity. Nah dari mikroskop sendiri itu ada macam-macam lampunya. Dulu ada yang namanya filament lamp, yang sekarang adalah yang banyak adalah halogen atau LED. Nah kalau terlalu terang dia juga bisa menyebabkan dry eye dari permukaan korneanya. Makanya kornea kok cepat kering, siram kornea itu kadang-kadang karena lampunya terlalu terang. Tetapi pada beberapa mikroskop yang bagus sekarang sudah dilengkapi dengan heat filter. Jadi dia bisa mengurangi dari evaporasi dari tear film itu sendiri. Nah di buku-buku yang dianjurkan itu adalah pada saat awal kita mau melakukan operasi sebaiknya lampunya nggak usah terang dulu. Itu. Jadi setelah kita melakukan hidrodiseksi itu biasanya pasien akan merasa lebih buram. Nah setelah itu kita bisa naikkan intensitas dari cahayanya sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Kalau saya biasanya di angka 5,5. Jadi di tengah-tengah. Kalau misalnya ada range 0 sampai 10, saya ambil yang tengah-tengah, sekitar 5. Jangan sampai mentok 9 atau 10 karena resikonya lampunya juga cepat mati, kemudian toksik terhadap makulanya juga. Nah, dari iluminasi ini yang paling penting lagi adalah adanya coaxial illumination. Ini dibutuhkan untuk mendapatkan fundus red reflect yang baik dan benar.
Nah, hal ini bisa dibantu dengan memposisikan mata dan kepala pasien ini tegak lurus terhadap mikroskopnya. Kalau misalnya kita tidak bisa tidak bisa mendapatkan coaxial illumination yang baik, kita bisa tilting dari head dari mikroskopnya itu sendiri. Biasanya di sisi kirinya, bisa di sini, bisa di atas. Jadi mikroskop bisa di headnya diturunkan atau dinaikkan agar kita bisa mencapai koaksial yang bagus. Nah, ini ada salah satu cara untuk mendapatkan koaksial. Nah, ini. Jadi ini disetting koaksialnya mati. Jadi ada nukleus, ini masih ada fundus refleks di sekitarnya. Kemudian kita putar. Nah, fundus refleksnya udah mulai kelihatan. Kalau Dokter Hadi dulu yang ngajari saya, ini biasanya Dokter Hadi suka yang seperti ini. Jadi koaksialnya disetting 100%. Tapi bagi beginner, bagi saya pribadi, saya tidak terlalu enjoy dengan yang membuat koaksial ini 100%. Jadi saya ambil jalan tengah, yaitu setengah-setengah. Jadi setting di tengah antara yang koaksialnya 50%. Jadi kita bisa lebih enak, kita bisa lihat segmen anterior lebih bagus, tapi fundus refleksnya juga mulai kelihatan. Nah, koaksial ini tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi terutama anterior dan posterior kapsul. Kemudian bisa membedakan antara beberapa struktur dari anterior chamber itu sendiri. Nah, koaksial ini lebih akan kelihatan pada saat kita akan melakukan IA kortek. Nah, ketika koaksialnya dibikin 100%, ini kortek-kortek akan tampak lebih jelas. Kemudian bagaimana dengan sentrasinya? Nah, sentrasi dari mikroskop itu sendiri ada dua. Yang satu, yang mikroskop yang bagus, biasanya sentrasinya sudah otomatis. Kanan kiri X, Y, dan fokusnya. Tetapi pada beberapa yang stand kecil, yang sentrasi hanya X, Y-nya saja. Nanti akan saya jelaskan pada saat menjelaskan fokus. Nah, ini tempat dari sentrasinya, bisa di atas, bisa di kaki. Nah, ini ketika sentrasi otomatis dia harus benar-benar pas di tengah untuk menghilangkan. Jadi kita XY-nya juga 0, zoom dan fokusnya juga rendah. Nah, bagaimana dengan magnifikasi? Nah, magnifikasi ini tergantung operator ini mau melakukan apa. Ada bedanya, ada lower magnification terutama untuk operasi-operasi segmen anterior yang tidak butuh deep dan lain-lain. Kemudian untuk yang high magnification ini akan lebih, keuntungannya lebih bisa melihat visualisasi dengan baik, tetapi kekurangannya dia akan memperkecil lapang pandang kita. Nah, untuk Veco kita pilih yang mana? Kita pilih yang high magnification. Karena kita butuh detail, harus bisa membedakan itu kortek, epinukleus, nukleus, kapsul anterior, posterior. Kita butuh magnifikasi yang besar. Saya biasanya setting sekitar 0,9 untuk magnifikasinya. Dokter, waktunya kurang 2 menit lagi. Untuk magnifikasi itu yang manual bisa di handle dari mikroskopnya itu sendiri, atau yang diinput pedal bisa di kakinya, bisa disetting di situ. Nah, untuk focusing ini kita harus jadi meletakkan, ini kan ada riset ya, ada atas dan bawahnya. Seringkali kalau standnya, kalau sentrasinya itu dia tidak bisa sekalian dengan fokusnya, seringkali ini kelewatan. Jadi ketika kita main, kita sudah tidak bisa lagi pakai fokusnya. Nah, ini harus direset dulu, pakai manual, injak pedalnya sampai ini ada di titik tengah. Nah, ini sampai diinjak sampai di titik tengah sehingga dia ada di midpoint position. Kemudian bagi yang sedang melakukan training Veco, seringkali akomodasi akan menjadi masalah bagi trainee. Kadang-kadang kita sebagai coach merasa bahwa itu kok nggak fokus, padahal trainee itu merasa sudah fokus. Sebenarnya itu terjadi kesalahan karena pada saat settingnya nggak pas sehingga terjadi akomodasi. Jadi antara operator dan coachnya ini nggak cocok akomodasinya. Nah, gimana cara menghilangkan ini? Nah, kita setting high magnification dulu. Jadi high magnification, kemudian bikin fokusnya naik ke atas sampai dia ngeblur. Setelah itu pelan-pelan diturunkan sampai fokusnya tercapai. Ini untuk fogging. Jadi setelah itu ketika kita main naik turun, akomodasi sudah tidak terpengaruh lagi di hal ini. Nah, ini salah satu cara untuk memfokuskan. Nah, ini di zoom, high magnification, kemudian kita gunakan gross manual adjustment. Jadi mikroskopnya
digerakkan sampai benda ini bisa fokus. Jangan pakai pedal kaki dulu. Ketika ini udah fokus, kurang fokus dikit, kita bisa pakai fine focus. Fine focus itu adanya di pedal. Nah, kemudian fokusnya harus pada irisnya. Minta waktu dikit ya. Nah, yang paling penting adalah kita harus selalu fokus, selalu dipertahankan pada setiap fase melakukan segala sesuatu. Misalnya grooving, kita harus misalnya dari atas ke bawah, fokus juga diturunkan ke bawah. Kemudian V-tip harus selalu ada fokusnya. Nah, ini mengenai foot pedal. Kalau foot pedal, di foot pedal ini ada tombol-tombolnya. Ini ada brightness, ini plus minus, ini on off. Kemudian ini ada sentrasi, kemudian ada zoom, ada fokus. Ada juga yang ada zoom, ada fokus. Nah, yang paling penting adalah pada saat masang foot pedal, kakinya ini harus datar, tidak boleh jinjit. Karena ketika begini, ketika kita tengah-tengah main operasi, kita akan kebingungan mana zoomnya, mana fokusnya, kita jadi lari-lari. Jadi setting ini bisa lebih lama daripada operasinya. Nah, ini yang seringkali terjadi pada beginner. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang ya, ini ada yang fokusnya di atas sini, magnifikasi bawah. Kalau yang ini zoomnya atas bawah, fokusnya juga atas bawah. Nah, yang paling penting lagi bahwa setting dari meja operator tadi harus sesuai dengan pedal kaki kita. Jangan kita yang ngikutin pasiennya, tapi pasien yang ngikutin kita, sehingga kita bisa menggerakkan kaki kita dengan baik pada saat operasi. Nah, sebagai pesan terakhir, ini selalu setup dari ocular settingnya selalu sebelum operasi. Kemudian center mikroskopnya, adjust eyepiece-nya, kemudian gunakan iluminasi yang tepat sesuai dengan tujuan operasinya. Kemudian setting dari coaxial illumination sesuai dengan kenyamanan dari operator itu sendiri. Gunakan high magnification, tetap fokus pada setiap step of action. Yang terakhir adalah penggunaan foot pedal yang tepat akan mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita pada saat melakukan operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.